kenapa Anda dipanggil Bosman? Boleh nggak saya tanya? Boleh. Itu nama asli diberikan orang tua atau bukan? Bukan. Jadi kalau di organisasi saya mungkin maaf ya Pak Presiden memilih kalimatnya. Saya ini tipe yang Pak. Jadi kalau neken, maaf, terlalu neken saja. Jadi dipanggil Bosman oleh anak buah. Oleh anak buah. Tapi itu dulu Pak, itu dulu. Akhirnya sekarang ke bawah-bawah gitu. Silakan Pak. Jadi tadi saya setuju Pak Presiden bahwa pertamanya geopolitik, terus ujung-ujungnya geoekonomi, gitu ya. Jadi saya menyuplik sebuah buku dulu, How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Iya. Jadi saya akan tugas Bapak ini berat karena how to swim with US and Israel and India and China and Iran and Russia without being eaten alive. Benar ya? Gitu kan. Nah, yang saya mau bertanya adalah what if Pak? What if Iran win the war Pak? Ini what if? Karena dia melakukan attrition war atau perang artisi, yaitu membuat ekonomi lawannya itu bubar. Dia menyerang negara-negara teluk yang bukan hanya 20% menghasilkan minyak, tapi dia ada 40% ekonomi dunia internetnya juga lewat bawah sana. Terus juga ada diserang oleh, pertama kan Israel menyerang seluruh seluruh bank di Iran. Karena bank Iran itu kan tidak pakai IMF, tidak pakai World Bank, dia punya sistem, diserang semua. Terus yang sekarang dia lakukan adalah menyerang balik Pak. Iran menyerang balik Dubai. Yeah. Dubai Financial Center itu ada 290 bank, 102 hedge fund, 500 wealth management firm. Itu mengelola hampir 10 triliun uang. Nah ini jadi windfall harusnya buat Indonesia Pak. Harusnya jadi opportunity karena uang itu kan nggak bisa jalan sekarang, harus pindah. Nah saya ingat 10-20 tahun yang lalu saya bicara dengan Mas Bang Kodari, saya sering berdebat sama dia. Dia merasa bahwa Indonesia ini memang penduduk muslim terbesar, memang negara nomor 4 penduduknya. Tapi kalau berbicara sama negara lain, tidak punya deterrent factor. Saya bersyukur Bapak membuat Danantara. Karena Sovereign Wealth Fund itu membuat, saya punya penduduk nomor 4 terkaya di dunia, saya punya negara muslim terbesar, dan saya punya 1 triliun rupiah, gitu, 1 triliun dolar, gitu. Itu kan kita kalau nggak salah Sovereign Wealth Fund ke-5 ke-6 ya. Iya kan ini sekarang mungkin ke-6 ya di dunia. Ke-6. Ini deterrent kan. Jadi oke, ini seksi gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita bisa menarik ini berkah Pak, selalu tadi jadi geoekonomi. Kalau dapat 1 triliun 2 triliun aja yang harus dipindahkan itu ke Danantara gitu ya, ini jadi opportunity. Jadi kayaknya kita bisa sama-sama mengambil bahwa ini jadi opportunity. Enggak semua war itu jelek gitu ya. Ada yang buntung, ada yang untung. Ada untung. Nah, jadi pertanyaan saya adalah tadi tugas Bapak berat karena harus swim dengan tadi. Terus yang kedua adalah what if Iran win the war Pak? Gitu. Terus apa opportunity yang kita bisa lakukan untuk Danantara ini sebagai SWF kita menjadi number 1 kalau perlu Pak di dunia Pak? Berarti 2 pertanyaan. Ya, kalau saya ini orang yang sangat realistis dan saya walaupun saya selalu ingin optimistis, tapi saya tidak mau terlalu berharap. Ya. Saya selalu mau siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting kita punya kembali rule of law and governance itu baik. Uang itu akan masuk. Mau perang nggak perang, uang masuk. Di mana ada negara sebesar kita sekarang ya? Cina sudah, India sudah. There's no other country like us. Brazil dia sudah tersendiri, tapi di kawasan ini we are 300 million people very soon. 300 juta.
Sumber alam. And we come from a low base. Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money. Can you imagine the growth? Ya, jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Meritokrasi, Pak. Iya, kita harus beresin governance kita, ya kan? Hal-hal apa ya, kecenderungan selalu menipu, benar nggak? Iya kan? Nyelundup, iya kan? Apa? Under invoicing, semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi. Kita berharap kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajektori naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30% loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang biaya cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi harus kita bersihkan. Nah, makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga, saya tanya, yuk bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan. Ya. Dan saya lihat beberapa menteri saya sudah udah mulai, benar nggak? Ada orang yang kelihatan soft, tapi dia ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat, ya kan? Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, apa? Pak Dodi ya, Anggodo. orangnya kan baik, tapi nggak mau main-main Pak, dia pecat 2 dirjen, ya. Jadi kalau fun itu, kalau dia merasa this is a rational country, a safe country, mereka masuk. Jadi yang penting kita sekarang ya, kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, ICE. Black Lives Matter, orang nggak bersalah tembak, iya kan? Ini masalah sosial di mana-mana. Tapi our country is not doing that bad, benar nggak? Kita juga harus fair gitu ya. Tapi saya tangkap ya, polisi kita 400.000 loh. Banyak yang kerja keras, banyak kerja baik. Ada oknum-oknum nggak beres. Di semua birokrasi kita banyak yang nggak beres. Ya ini we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah. Saya kira kalau kita sudah mencapai nanti 100 gigawatt dari tenaga solar, Lebih murah lagi. kita lumayan tuh nanti. I see. Plus biofuel, karena kalau biofuel ya terbarukan itu kan tiap tahun kita nggak akan habis-habis itu, iya kan? Solar kita. Itu 100 gigawatt solar power Pak ya. Itu kan berarti 100.000 hektar tanah untuk kan 1 mega 1 hektar ya. Itu di berbagai daerah akan disiapkan. Ya. Karena secara tanah kan besar Pak untuk cover the span ya. Kan 1 mega 1 hektar lah kira-kira. Iya, kan kita punya 80.000, 90.000 desa. Kalau desa di luar Jawa untuk cari 1 hektar Besar-besar itu. nggak ada masalah. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah.
ya kan, ada tanah HGU yang tidak dikerjakan, ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan. Nah, ini semua bisa kita pakai. Oke. Oke. Pak Mardigu, Terima cukup kasih. sejauh ini? Cukup. Nah, sekarang kita ke Mas Faisal lagi. Ya, makasih Iya. Pak Prabowo. Di round kedua ini saya ingin melanjutkan tadi yang Bapak sebutkan di round pertama masalah industrialisasi, Pak. Ya. Nah, jadi saya dan juga teman-teman di KOR itu sangat sepakat dan termasuk yang meyakini bahwa kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi tanpa industrialisasi, Ya. gitu. Dan kita bukan hanya ingin tumbuh tinggi, tapi yang disampaikan Pak Dede tadi, kita ingin ada lapangan pekerjaan formal gitu. Ya. Jadi istilahnya mungkin jobful growth ya, bukan jobless growth. Nah, dan salah satunya hilirisasi, program prioritas dari pemerintahan yang lalu sampai dengan sekarang. Ya. Nah, tapi saya ingin menghubungkannya dengan ART, Pak, Agreement of Reciprocal Tariff yang barusan ini, Pak ya. Nah, dan barusan tadi Bapak juga cerita masalah bargaining power Indonesia. Ketika ART itu soft copy-nya itu sudah tersebar, nah ini terus terang kita langsung teliti satu persatu dari pasal ke pasal, Pak. Ya. Nah, memang kalau melihat dari sisi keuntungan, ada beberapa sektor yang kita dikecualikan dari tarifnya untuk kita bisa masuk dapat keuntungan dari ekspor di beberapa sektor tertentu. Ada 1.819 komoditas 1.819 komoditas, Pak, yang ya. kita 0%. Ya. Nah, tapi kalau melihat syarat yang lain, Pak, ya, terutama yang non-tarif measures, yang kita harus bebaskan semua. Kita tahu non-tarif measures itu banyak. Dan non-tarif measures ini hubungannya erat sekali dengan industrialisasi, Pak. Selain non-tarif measures juga ada klausul yang lain kaitannya dengan critical minerals yang kita diminta untuk membuka akses itu. Nah, ini kaitannya dengan hilirisasi, Pak. Kalau dilihat dari klausulnya bahwa kita disuruh buka full akses bukan hanya untuk processing tapi sampai mining, Pak. Nah, ini saya terus terang jadi bertanya, ini kan ada beberapa yang tidak sejalan dengan program prioritas kita gitu untuk hilirisasi gitu. Dan kalau kita menjalankan ini, bagaimana dengan masa depan hilirisasi kita, industrialisasi kita, critical minerals kita, termasuk tadi NTM yang sebetulnya itu menjadi modal kita juga untuk mendorong industrialisasi. Ini pertanyaan saya, Pak. Gitu. Jadi gini ya, non-tariff barrier, apa non-tariff, kita sekarang ya punya free trade area sama China, sama Uni Eropa. Do you know what that means? That means nggak boleh non-tariff barrier juga terhadap mereka. Benar nggak? Contoh yang dipersoalkan Amerika antara lain begini, dia buka pabrik di Batam. Di Batam atau pokoknya suatu special economic zone. Ya. Pabrik itu membuat alat-alat medis, ya, ronsen, MRI dan sebagainya. Boleh jual ke negara lain, kan? Karena special economic zone kan nol tarif. Betul. Dia jual. Indonesia butuh, dia jual ke Indonesia kena tarif. Anda ngerti? Ya. Hal-hal ini yang mereka minta Ya. diluruskan. Itu satu. Yang kedua yang critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Critical mineral itu is a commodity, right? Yeah. If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Tapi
Kan ada Yang kaitan penting kita hilirisasi kasih akses. ekspor ban, Pak. Hah? Ekspor ban dari critical minerals yang komoditas itu. Itu kan jadi Siapa yang modal ban? kita untuk Yang ban siapa? yang nikel, Pak, contohnya. Hah? Bahan mentahnya kan kita tidak. Oh iya, bahan mentah kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini tetap dong. Ya. Wah, itu dasar hilirisasi processing di Indonesia. Nggak ada, nggak mungkin. Kita. Tapi kalau dia mau main dan dia mau proses di Indonesia, wah, Bagus. benar nggak? Bagus. Ya, Artinya itu tidak malah bagus kalau itu. tidak barang mentah yang di. Tapi yang penting kan dia minta akses. Kita nggak tutup akses. Tapi dia have to pay market price, international market price. Mau Antam yang ini apa? Yang main mau apa kan begitu? Iya kan? Ya. Kalau kaitannya NTM yang local content bagaimana, Pak? Karena itu kan di kita local content requirements TKDN itu kan bagian dari kita membangun EV. Banyak industri pakai itu. Iya. Itu kan bagian dari NTM kita. Oh ya, loh, saya mau bangun Ya. 100% di Indonesia kok. EV, mobil. Masalahnya adalah kita harus industrialisasi. All these non-tariff barriers kan untuk melindungi apa? Kita nggak punya industrinya kok. Kita punya industri mobil, kan nggak ada. Dengan segala hormat loh. Jepang sudah berapa puluh tahun di Indonesia. Itu kan basically ya produk Jepang gitu kan. Ya sekarang kita yang penting harus industrialisasi. Kita harus bikin pabrik motor. Kita harus bikin pabrik mobil. That's where we get the real margin gitu loh. The real value add. Jadi tim saya juga cukup nggak mungkin lah kita akan korbankan kepentingan nasional kita. Nggak ada masalah bagi kita. Nggak mungkin. Kalau saya boleh jump in, Pak. Iya. Mungkin yang maksudnya Mas Faisal, itu kan strategi kita harus proses, Pak. Ya. Ya. Tapi di dalam agreement itu, koreksi kalau saya salah, ada persyaratan dari Amerika bahwa ekspor ban itu harus dilepas, Pak. Jadi dia minta supaya kita ekspornya raw. Itu yang ada di dalam, itu concernnya kan? Dalam teksnya nggak ada deh. Itu Nggak kan ada. salah pengertian aja. Nggak ada. Dari awal nggak ada teks Iya, itu. nggak Kata mungkin. orang aja. Hmm. Teksnya nggak ada. Nggak ada. Karena yang dimaksud seperti kata Bapak Presiden. Kalian kalau masuk oke, tapi sesuai dengan aturan kita. Iya. Selalu ada aturan Iya. kita. Iya. Proses Setiap dalam kalimat, negeri itu, Mas. Ya. setiap kalimat yang ada shall selalu ada according to our regulation and law. Itu yang orang luput. Sekalian Saya mau nyambung Bang, ekonomi nyambung. karena Tapi saya ingin jawabin soal ERT satu hal. Mumpung ada anggota tim negosiasinya di sini. Oh, pendukung. Supporter. Oke. Tapi pertanyaan tetap buat Pak Presiden. Iya. Bukan buat Bang Celi. Pertanyaan tetap Untung you di timnya Erlangga ya. Ya, Bapak. Ya. pertanyaan tetap buat Pak Presiden. Jadi mungkin ini Atau mau jump in setelah Bang Dede? karena ini terkait salah satu artikel di ERT. Oh sudah. Oke. Kalau Saya boleh. ganti, sorry Bang ya. Iya, Iya, Saya ganti izin ke ya. Mbak Eno. Ya, Bang nggak ada Dede, masalah. karena ini terkait artikel 2.28. Saya mohon dikoreksi ini kalau memang salah. Ini terkait restriction on foreign investment. Jadi di sini disampaikan bahwa kita tidak boleh membatasi investasi asing khususnya US investors. Jadi tidak boleh membatasi persentase kepemilikan di industri kita. Dan di sini disampaikan ini mencakup mining, mencakup fish processing, dan ada termasuk di dalamnya disampaikan di sini adalah terkait publishing dan broadcasting. Nah itu sebenarnya yang sedang banyak menjadi pembicaraan di kalangan media dan pers. Karena kepemilikannya artinya bisa 100% di dua sektor tersebut, Pak Presiden. Karena setahu saya ini bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran yang membatasi investasi asing ini maksimal 20%. Dan ini masih berlaku. Dan juga Undang-Undang Pers yang membatasi investasi asing ini hanya boleh lewat pasar modal. Jadi begini, dalam perjanjian kemarin ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Dan itu kalau nggak salah tidak ada di
perjanjian dengan negara-negara lain, di mana di council itu akan kita selesaikan sebelum ke WTO. Ini khusus antara Indonesia Indonesia sama dengan Amerika. Amerika. Bilateral kan. Tidak ada dengan perjanjian negara lain. Tapi begini ya, saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia, mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak, ada berapa alinea yang dia merasa ya kan? Baru sadar karena belakangan. putusan Mahkamah Agung Amerika yang memang sudah membatasi kewenangan tarif pemerintah Amerika. Apakah itu juga argumen yang menurut Bapak bisa dilakukan Indonesia, Pak? Ya itu urusan domestik Amerika, tapi itu saya kira oke-oke saja, menguntungkan kita juga itu. Iya kan? Jadi kalau nggak salah Supreme Court mereka mengatakan Tidak ada wewenang untuk tidak boleh melakukan tarif di atas sekian persen kalau tidak salah ya 10. IPA-nya yang nggak boleh, Pak. Tidak boleh di atas 10%. Ya, 10 dan 15, Pak. 10 dan 15 tergantung presiden yang mau pakai 10 atau 15. So far mereka pakai 10, so far. dan berarti itu kan lebih menguntungkan kita karena kita dapatnya 19, Pak. Jadi Belum tentu nah. apakah akan mengikuti track Malaysia Ya atau pasti yang kita pasti cari yang untung dong. Iya kan? Masa cari yang nggak untung? Tapi pertanyaannya nanti. Tapi menurut saya begini, di perjanjian kita ada 1819 yang nol. komunitas kita yang nol. Mau ikut 10 apa ikut 19? Nah, Iya. Mau nol atau yang mana gitu? kalau boleh saya tambahkan, Iya. Pak Presiden, ini penting banget karena kan banyak Iya. orang nggak ngerti. Ini kan technical. Nah, Iya. 19 itu kan statutorinya. Jadi tarif buku istilahnya. Tapi karena dapat 0.800, maka efektif tarif rate-nya itu kurang lebih kalau digampangkan di average ya, itu 8%. 9% paling tinggi Bapak. Bahkan 7%. Apa itu maksud gimana? Kan 19% ini kan tarif buku yang disepakati ditulis, tapi kan itu statutory. Efektif tarif rate-nya yang paling penting kan, karena berapa uang keluar dan masuk. Itu kalau karena kita dapat 1.800 items nol, kalau kita bagi 2 aja deh, kan nggak sampai 10 bahkan. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau terima yang baru menggagalkan perjanjian ini, nah, katakanlah ya, begitu ya. Katakanlah kita dikasih 15 misalnya oleh yang baru. Kalau 15-nya tidak mengubah yang nol, ya kita bilang tepuk tangan. Karena jadi 6 dong, efektifnya. Tapi kalau 15-nya mengubah yang nol, kartu baru udah berunding lagi setahun, yang rugi kita Bapak. Kepastian hukumnya nunggu setahun, belum tentu efektif rate-nya lebih kecil. Kan itu, that's the point. Yang kadang-kadang technicalities-nya ini perlu dijelaskan berulang-ulang untuk Kayaknya cukup jelas, Bang. jelas ya. Benar, Bang. Jelas itu. Bang Dede. Oke. Ini untuk round 2 nih pamungkas, kecuali nanti Pak Presiden perintahkan lanjut. Pak, minta izin makan sambil makan apa enggak ini? Mungkin Boleh sambil makan dulu ya. Ini kita jadi Bang Dede sekarang. Kalau di podcast nggak apa-apa sambil makan. Enggak apa-apa, Pak. Justru informalitinya yang penting. Atau tunggu Bang Dede satu pertanyaan. Ya, nanti oke. habis itu Oke, akan- silakan kita- kalau mau akan ini. bisa- iya. Saya Bapak kan sudah mulai ngambil-ngambil, jadi kita Ya. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya. Kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove Pak. Nah persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya.
saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada, Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda, Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah, pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres, Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini, Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros, kita nggak akan bisa mengejar 8%, Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang lakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. 70.000 Pak ya, perbaikan fisik ya. Fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Banyak kepala sekolah yang nangis. Pertama kali dalam sejarah dia kelola sendiri. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Ini secara teori, ya, dengan desentralisasi, itu tugasnya bupati itu. Ya, betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Tapi sekarang pesantren yang nanya. Pesantren. Tapi pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Anyway, saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel, ya, Indonesia Cerdas, di semua sekolah di Indonesia. 288.831 kalau nggak salah. Ya. 288.000. Ada beberapa yang nggak sampai. Dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Tahun lalu. Ini anak-anak desa terpencil, sekarang meningkat minatnya belajar. Belajar matematik, belajar, mereka suka sekarang. Ya. Kemudian tahun ini 2026 dari satu interaktif panel satu sekolah saya tambahkan menjadi 3, tambah 3. Jadi nanti 4 ruang kelas tahun 2026 akan punya interaktif flat panel ini. Saya berharap 27 tambah 2 lagi dari semua ruang kelas di Indonesia, SD, SMP, SMA, semua akan punya interaktif flat panel ini. Artinya apa? Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi. Saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi, habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti ini dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya, dia dapat pelajaran Hybrid. dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Ya, jadi selain itu kita mau menatar semua guru-guru kita. Jadi gini ya, saya ceritakan ya,
MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta. 8 kerja ya. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier. Antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur. Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya, jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Itu hanya dari MBG. Nah, saya mau cerita lagi. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih nantinya kalau jalan semua itu ada sekitar 80.000 koperasi. 80.000 koperasi itu kalau tidak salah sekitar 18 kali 80.000 berapa? 18 kali 80.000. 1 juta. 40.000. Satu juta. Berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. It's another tambahan. Ya kan? Desa Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih itu rencana kita akan bangun 1.100 tahun 2026 ini. Sekarang operasional mungkin sudah 90. Target kita 1.100. Satu desa Merah Putih itu akan mengelola 600 sampai 2.000 kepala keluarga. Ya kan? Ini bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadinya dia tidak punya es, kita bikin pabrik es. Yang tadinya dia susah dapat solar, kita di desa ini kita buka SPBU, khusus nelayan. Yang tadinya kapal dia hanya bisa melaut 24 jam, kita bisa bikin dia mungkin naik 3 kali lah. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan-nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%. Ini juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya akan urut satu persatu. That's why I'm confident. Kita belum bicara hilirisasi. Ya, yang tahun ini that is the real value add. Tapi kita akan bangun rumah murah. Target kita 1 juta rumah. 1 juta rumah, ya kan? Ini lapangan kerja ya. Ini semua ini. Jadi rumah yang kita mau bangun, 1 rumah itu 1 juta rumah itu diperkirakan 1 rumah membutuhkan kurang lebih 5 orang kerja. Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, etc. Tapi perumahan ini kalau tidak salah menciptakan kurang lebih, kalau tidak angkanya berapa ya? 72 turunan perusahaan. Karena linkage-nya. Jadi dengan bikin 1 rumah kita butuh kabel, kita butuh pipa, kita butuh aluminium. Kalau kita 1 juta rumah aja tuh udah 5 juta orang kerja. I'm confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, growth-nya. Saya tanya satu, Pak. Ini 1,6 juta itu adalah total sampai selesai kan, Pak? Artinya dari Pekerja ketika baru, dapurnya semua
beres. Enggak, dia kerja di situ. Ya, dia 50 kerja di situ orang. kan. Nah, artinya sepanjang sampai 2029 Bapak bicara begitu. Iya. Yang diomongin sama Mas Faisal, Iya. kalau saya interpretasi, Iya. dia bicara mengenai additional tiap tahun, Pak. Iya. Jadi 1% kalau yang di sini angkanya adalah sampai seluruh program selesai. Total. Jadi lapangan pekerjaan yang tercipta tuh 4 juta untuk makan Iya. bergizi Iya. sampai dengan selesai gitu ya, Pak ya. Iya. Ah, kalau Iya. yang dibilang Mas Faisal itu adalah additional per tahun, Pak. Iya. Tapi kan kalau kita umpamanya ya, kalau tadi kita katakan ya, pakai logik aja, pakai mathematics. Kalau kita sudah menghasilkan ini, katakanlah tadi 1 juta rumah, 5 orang bekerja. 5 juta orang kerja. Ya. Dan kita rencananya 1 juta ya menuju ke mungkin 10 tahun yang akan datang. Karena kekurangan kita kalau nggak salah cukup besar. Ya, backlognya. 12 juta rumah yang kita kurang. Backlognya. So this is going to boost the economy. This is really going to be a big booster for the economy. Ya, dan akhirnya kan kita bisa rata-rata, ambil rata-rata. Ya, Cina juga tidak growth 13% Langsung. selama 20 tahun. Ya, maybe kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya sangat confident. Nanti, ya kan? Kita everything is based on evidence. Jadi saya hanya minta waktu dari rakyat, dari masyarakat, kasih saya waktu lah. Saya buktikan sampai 2029. Ya kan? Saya sangat ini selama ini nggak ada yang sentuh desa nelayan. Selama 80 tahun Indonesia merdeka tidak ada yang sentuh desa nelayan. Puluhan ribu kapal asing yang ambil ikan di air kita. Puluhan ribu. I want to turn this around. Tahun depan ini saya akan bangun 1.582 kapal ikan. Dari 150, 200, 300, 500 sampai 2.000 gross ton. Ini akan saya teruskan. Rencana kita ya mungkin 5-6 tahun ke depan ya 1.500 tiap tahun. Oh, additional itu, Pak. 1.000. Additional. Yang kosong sekarang. Ya. Karena saya tidak mau laut kita diduduki oleh kapal-kapal asing. Tidak benar itu. Ini juga akan menciptakan lapangan kerja di kurang lebih 30 galangan kapal kita. Kita punya kalau nggak salah 60 galangan kapal ya. Coba dicek berapa galangan kapal kita punya. Kalau nggak salah 60. Ya. Ini satu kapal kurang lebih 20 sampai 30 kru. Ya. Dan kru ini kan bisa shift. Ya. Pak, ini tuh dalam sampai 5 tahun ke depan, Ya, dalam sampai selesai. sampai Ya, selesai Bapak. Jadi Iya. bukan additional kayak. Tapi yang 1.500 ini additional kan, Pak? Ini additional, Ini nggak ada additional soal. yang ini. Tambahan. Iya. Nggak, karena itu kan jangka panjang dalam situasi Iya. sekarang seperti yang Makanya Bapak kita bilang, tekanan ekonomi, tekanan fiskal, situasi geopolitik, harga minyak dan sebagainya. Pada akhirnya kan soal pilihan, Pak. Ketika ruang fiskal terbatas, tidak semua bisa dipertahankan sekaligus, Bapak Presiden. Apa prioritas utama Bapak ketika harus memilih? Jadi begini, saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada di mana-mana. Tapi saya nggak ngerti, apa elit kita ngerti atau paham atau tidak. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa menghemat 300 triliun. Di akhir tahun pertama, another 200 triliun, 500 triliun. Mbak Nana, tadi ICOR itu, pokoknya itu menurut saya di situ, menggambarkan bahwa kita punya uang itu hangus, bocor. Iya kan? 30% dari
1.000 dari anggaran kita, APBN kita 3.700 triliun. Oke, mungkin benar dari 30% katakanlah 10% produktivitas. Kalau 30%, kalau 20% saja, ya, kalau 10% saja, itu adalah 300 triliun. Dari situ aja. Nah, saya kasih lihat lagi ya. Jadi sebetulnya uangnya itu ada, Mbak. Dalam konteks hari-hari ini ketika kita khawatir Hari-hari ini. Hari-hari ini Pak. Hari-hari ini. Ketika kemungkinan subsidi BBM bisa sampai 200 triliun begitu Pak karena harga minyak dan sebagainya, tekanan fiskal. Ya kan masa kita duduk diam? Kita kan lakukan segala upaya. Iya. Dan apakah dalam Kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan biodiesel kita yang 100 gigawatt dan sebagainya. Ya itu kita kan jangka panjang Pak. Kalau kita bicara jangka dalam- panjang ya 2 tahun itu. Kita tekanan masih subsidinya ya. kan sekarang kalau misalnya kita bicara perang yang kata Iran sampai 6 bulan berarti kan dalam waktu jangka pendek Pak, apakah akan ada shifting prioritas Bapak di program-program prioritas ini yang memang secara fakta anggarannya besar sekali? Atau mana yang tidak akan Bapak sentuh? Mana yang tetap harus jalan apapun Ya konsekuensinya? kita lihat lah, saya punya menteri, saya punya tim cukup bagus ya. Kita juga sudah ambil langkah-langkah, Mbak. Bukan kita tunggu krisis kan, kita antisipasi kan. Ini ada Menseknek saya nggak ya? Hitungan kamu yang kita sudah tambah efisien berapa T? Sekarang sementara ini menghadapi ke depan ini. Sudah dapat 80 T. di luar yang sudah direalokasi untuk program prioritas. Di luar yang kita sudah realokasi. Kurang lebih 70 miliar dolar. Berapa? Totalnya kurang lebih 70 miliar dolar yang sudah direalokasi. 70 ini 70 miliar dolar. 70 atau 70 T? Yang sudah Bapak realokasi kurang lebih hampir mendekati 800 triliun. 800 triliun. Realokasi dari Itu pemerintah untuk efisiensi kembali kurang lebih kami sudah mendapatkan sekitar 81. 81 T. Jadi sekitar 900-an. Iya. Jadi we are working very hard. Kita di ART itu ada klausul bahwa yang dihormati adalah hukum yang berlaku di negara masing-masing. Ya. Itu satu ya. Dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran RI membatasi maksimal investasi asing itu 20%. 20% itu, ya. Jadi Berarti terjawab. kembali ke undang-undang ya Pak ya? Iya. Terjawab ya. Oke. Iya. Dan dalam kalimat itu ada kan. Ya. Oke, berarti segala sesuatu yang bertabrakan dalam tanda kutip dengan aturan yang sudah ada, Kita hormati itu akan hukum. kembali ke Iya, hukum yang berlaku di Indonesia. iya. Karena ada beberapa Di kedua negara. Iya. di kedua negara. Karena ini harus diratifikasi ke DPR kan? Iya. Pada Iya. Mereka Betul. sama-sama kita. Betul. Masih ada mekanisme, masih ada check and balance kita. Mbak Eno Oke. masih ada pertanyaan? Karena Jadi masih ada payung-payung masih pengaman. ada payung pengaman karena ada beberapa yang sedang jadi concern Bang Moderator, termasuk artikel yang di section 3 Pak Presiden itu banyak terkait dengan pers. Itu yang artikel 3.3 khususnya ini bertentangan dengan perjuangan teman-teman pers selama ini untuk mendapatkan fair share dari platform global. Karena di sini disebutkan kita tidak boleh ikut campur atau mewajibkan US Digital Services Provider untuk profit sharing dengan news organization. Jadi selama ini kami sudah memperjuangkan publisher right Pak untuk mendapatkan fair share dari platform karena kan platform produk-produk jurnalistik ini dipublish melalui platform-platform dan platform-platform ini mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan di situ. Nah, tapi pembagiannya ini harus kesepakatan itu yang kita perjuangkan gitu kan. Ini berlaku di Australia dan di Eropa juga sudah. Cuma di sini. Iya, saya kembali bahwa ada klausul yang mengatakan
berlaku hukum yang berlaku di negara masing-masing. Oke, clear Pak. Ya, jadi kita punya pengaman itu. Gitu loh. Clear. Oke, Cukup ada lagi? semua? Mungkin penutup Pak. Iya. Penutup sing. Saya juga nanti Dingin loh. tadi udah Ini Nggak apa-apa. Yuk makan aja. mie goreng sama mie rebusnya sudah mulai ini. Sayang. Masih ada. Saya kan ngobrol Ini masih- informal aja, informal. masih terkait Jadi MBG juga sebenarnya. Iya. Jadi gini Pak, dalam setiap kesempatan wawancara, kami punya tradisi untuk membuka kesempatan bagi netizen titik pertanyaan. Ini kami lakukan juga waktu dapat kesempatan diskusi dengan Bapak di Lebaran tahun lalu. Iya. Nah, dalam hari ini Pak, kita buka di kurun waktu 4 jam. Dari jam 9 sampai jam 1 siang. Ada masuk sekitar 600 pertanyaan dari netizen. Dan yang terbanyak 18% ini memang soal MBG. Itu. Nah, banyak Pak yang curhat soal MBG. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak nggak pengen terima laporan ABS, Ya. mudah-mudahan Bapak juga sudah sering dengar laporan-laporan tidak menyenangkan terkait MBG ya Pak ya, mulai dari mungkin isu markup bahan baku sampai mungkin selama Ramadan ini ada yang dibagi dalam kondisi mentah tapi dikeluhkan higienitasnya. Nah, tadi mungkin ya concern kita ya di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini, dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak tetap mempertimbangkan memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Saya rencana saya di sini. Siapa yang mengira kita bisa bikin 80.000 koperasi lengkap dengan gudang, lengkap dengan cold storage, lengkap dengan semua itu dalam 1 tahun? Kan enggak. Kita hari ini sudah 30.000 koperasi. Hari ini. Di mana? Di negara mana? Kasih lihat foto. Ini desa Gejuk Jati ini. Koperasi ini terdiri dari lahan kosong, lahan pecaton desa. Akhirnya dibangun koperasi Merah Putih. Respon dari masyarakat ya bagus, monggo Pak, terima kasih atas adanya koperasi yang petani punya setiap panennya nanti bisa disetor ke koperasi gitu. Karena di sini menyetop pembelian gabah dari masyarakat nantinya. Saya sebelum ada koperasi kan saya hanya memasarkan UMKM saya di pasar, dan itu kan hanya bergantung pasar pagi saja ya. Dados petani niku asale pupuk nggih wani nggih tebih. Asale tumbas nggih mriko-mriko. Sak wontene nek wonten mboten nonton nggih muter niku mboten nonton pupuk. Potensi yang ada di desa kami, Desa Dukurejo, ini adalah mayoritas pertanian. Sehingga koperasi Desa Merah Putih sudah disenarkan pengurus. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, yaitu sembako dan termasuk sembako di bidang pertanian. Ini sudah berjalan. Kita punya pupuk, yaitu pupuk bersubsidi yang bisa dinikmati masyarakat khususnya petani. Pengembangan koperasi Desa Merah Putih
akan kami lakukan terutama dalam peningkatan penambahan jumlah stok yang ada di gerai kami. Nanti juga didukung adanya penerimaan bantuan PKH yang sudah ada di gerai desa Diporejo. Setelah kami cek, yakin bahwa di desa ini memiliki aset desa yang seluas 1.980 meter persegi. Kemudian setelah diadakan hasil musdesus, seluruh peserta hasil musyawarah seluruhnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, sekadar seluruhnya mendukung dalam kegiatan tersebut. Jadi ini banyak sekali ini ya. Kita sudah. Jadi saya mau kasih tahu juga gini. Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena berapa saat yang ini semua fasilitas yang kita berikan, ya. This is I think historical nanti. Saya yakin ini jadi studi kasus banyak negara. Anyway, Anda tahu kenapa? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa? Ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit. Dan ini, jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya? Pak, harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah, apa ya? Ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari. 1% sehari. Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya, 24%. 24%. Tetap tinggi. Orang miskin 24%. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7, 8. Hah? 6-7% lah kalau. Iya, kata paling tinggi 9% lah. 10% lah. Katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Rakyat kecil 20%. Saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Bisa. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Tinggal diorganisir. Ya, jadi jangan ke arah oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Ya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run, $35. In the short run, $7. Dan ini dari Rockefeller Institute. Ya, ini juga World Food Program dari PBB. FP. Jadi, this is strategic. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi saya kira we are a strong country ya. Saya tidak mau Nina Bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap untuk yang paling. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak
menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati. Tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang, ya. Nah, tapi ini juga ya. Bagaimana kita harus yakinkan mereka cuci tangan kalau mau makan pakai tangan ini. Kita sudah bagi sendok-sendok plastik, tapi ya biasa hilang Pak kalau nggak patah. Tapi Pak, dan yang tapi benar, pelanggaran kita kejar, ya kan? Tapi Pak, mungkin concernnya tuh begini Pak, karena tax ratio kita kan rendah Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya. Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Ya, exactly. Jadi tax ratio plus leakage itu, kemudian plus efisiensi, itulah yang dipakai untuk membiayai program ini. Exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya, dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi kebocoran. Ya, 240 triliun Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, ini kita tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi kalau kita bisa naik tax kita benar 30%. Tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026. Wah, itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya Pak. Harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya tapi kan ada itu strategi nanti, kita kan hitung nanti. Ya. Tapi kita masih banyak dana-dana lain. Oke? Break? Pak Presiden. Terakhir aja Pak. Boleh terakhir. Terakhir untuk kemudian masih ada terakhir semua terakhir jadi. Enggak, biar muter. Setelah itu setelah itu bisa ditutup dengan makan mie instan. Sebetulnya ini follow up pertanyaan saya tahun lalu Pak, ketika saya juga sempat bertanya ke Bapak spesifik soal kepolisian. Setelah itu saya tahu, kita semua tahu Bapak membentuk komite tim percepatan reformasi Polri diketuai oleh Prof. Jimli. Sudah selesai Pak pekerjaannya, katanya ada 10 buku, ada puluhan aturan yang kemudian direkomendasikan untuk diganti. Info terakhir yang saya dengar sedang menunggu waktu dari Bapak supaya bisa menyampaikan langsung hasil rekomendasi itu. Pertanyaannya, kerap kali tuh Pak rekomendasi reformasi berhenti di atas kertas Pak. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai tim dibentuk, rekomendasi diberikan kepada presiden atau kepada siapapun yang memberikan mandat, tapi selesai di situ. Saya ingin minta komitmen Bapak untuk jika nanti ternyata
beberapa hasil rekomendasi membutuhkan komitmen kuat Presiden untuk menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap sulit disentuh karena berhubungan dengan struktur kekuasaankah atau dalam pertarungan internal di lembaga tertentu. Apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana, Pak? Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Ya. Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting. Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda. Ya kan, nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional. Tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak. Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu. Termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair. Selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Ya. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Makanya sekali lagi pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercaya orang, tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik. Ya, kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini, sama juga mungkin audit ya. Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. 3 bulan kau perbaiki, masih kurang, 3 bulan lagi, masih kurang. Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang nggak beres. Ya, kalau kita lihat ada Kapolres, ada ya beberapa. Ini ya saya kira itu arah yang lebih baik. Dan juga TNI, ada perwira-perwira TNI yang nggak beres juga. Penyelundupan itu pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum. Dan TNI, Angkatan Laut bagaimana? Ya kan? Danrem bagaimana? Dandim bagaimana? Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan. Saya bilang, Panglima TNI, kamu usut. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal
perkebunan ilegal dan sebagainya, ya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair, polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI harus beresin diri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Asabri kita beresin. Iya kan? Yang lama kata yang tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ. Kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat. Minta kejaksaan yang bertindak. Jadi Mbak Nana itu jawaban saya. Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat. Bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya. Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah, ya saya yakin selain komite reformasi, tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu. Ya. Menghendaki itu. Terima kasih Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan baik, tepuk tangan. Jadi begitulah pemirsa di seluruh tanah air maupun yang di luar negeri, Bapak Presiden sudah lebih dari 2 jam bahkan menjawab semua pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang santai, yang ringan, sampai pertanyaan yang cukup berat dan tajam sekali. Dan kita juga melihat jawaban-jawaban Presiden sudah sangat firm, sangat tegas, dan sangat bold. Dan harapan kita tentu ini bukan yang terakhir Pak, nanti akan ada acara seperti ini lagi, Presiden Prabowo menjawab untuk episode berikutnya. Mungkin sebegitu dulu dari saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan selama memandu acara ini, dan terima kasih atas partisipasi abang-abang, kakak-kakak semua dalam forum ini. Terima kasih juga Bapak Presiden. Luar biasa Pak, panjang sekali, tapi Bapak tetap bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baru jam berapa? Udah mau sahur Pak. Udah mau sahur. Dan sampai jumpa lagi dalam episode Presiden Prabowo menjawab berikutnya. Mau Terima dipanasin kasih. dulu nggak nih? Mau dipanasin?